Ya, mohon maaf, tadi terkendala mati listrik tempat saya. Eh, ya, baik, saya lanjutkan lagi. Jadi, tadi kita sudah bikin atribut, ada 5 atribut: golongan, jam lembur, gaji pokok, uang lembur, dan total gaji. Kemudian, setelah kita bikin atribut, jadi konsepnya di PBO itu, setelah kita bikin atribut, kita bikin metode. Nah, metode yang pertama adalah metode untuk mengeset atau mengatur nilai dari atribut golongan. Atribut yang pertama ini. Oke, jadi kita bikin metode yang pertama untuk mengatur nilai dari golongan. Eh, ya, jadi kita bikin metode namanya set golongan. Eh, Metode ini sebenarnya tidak butuh eh, parameter karena kita akan menggunakan kelas scanner. Kelas scanner ini adalah kelas yang disediakan oleh Java untuk kita menerima input dari keyboard. Jadi saya bikin objek dari kelas scanner namanya input. Nama objeknya terserah kita sebenarnya. Jadi cara bikin objek di Java itu seperti ini. Nama kelasnya disebutkan, kemudian spasi, ada nama objeknya, kemudian tanda sama dengan, kemudian ada kata kunci new, nama kelasnya ditulis lagi, kemudian kalau ada parameter bisa disertakan. Nah, kemudian setelah saya sudah membuat objek namanya input dari kelas scanner, sekarang nilai dari variabel golongan atau atribut golongan yang sudah kita buat di sini, string golongan ini, akan kita isi dengan apapun nilai yang diinputkan melalui keyboard. Caranya adalah dengan menggunakan objek input yang sudah dibuat tadi, kita akan memanggil metode namanya next. Ini metode yang disediakan di dalam kelas scanner yang bisa dipanggil melalui objek dari kelas scanner untuk menerima inputan berupa string. Kemudian kita bisa gabungkan dengan metode untuk mengubah apapun yang diinputkan melalui keyboard itu ke dalam huruf kapital semuanya. Kita menggunakan metode namanya toUpperCase. Oke, jadi ini metode bawaan yang sudah ada, kita tinggal pakai. Yang kita buat sendiri, metode yang kita buat sendiri adalah yang ini, set golongan. Oke, jadi itu metode yang pertama. Kita buat metode set golongan untuk mengatur nilai dari golongan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita bikin metode untuk mengatur nilai golongan, yang berikutnya adalah kita bikin metode untuk mengatur nilai dari jam lembur. Jadi saya bikin metode namanya set jam lembur. Prinsip kerja sama, jam lembur ini nanti akan menerima input dari keyboard, maka kita gunakan kelas scanner. Buat objek, objeknya boleh beda, boleh sama namanya dari kelas scanner. Seperti ini, kemudian nilai dari jam lembur itu akan kita isi dengan apapun nilai yang diinputkan melalui keyboard. Caranya adalah dengan memanggil objek input yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian kalau nilainya berupa integer, kita panggil metode namanya nextInt. Seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi setelah kita buat atribut, kita bikin metode untuk mengatur nilai dari atribut. Oke, kalau sudah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bikin lagi metode untuk memanggil nilai dari atribut. Jadi di Java konsepnya PBO semuanya berbasis atribut serta metode. Jadi kita tidak bisa langsung mengisi, bisa sih sebenarnya, tetapi tidak dianjurkan untuk mengisi nilai secara langsung ke dalam atribut. Kalau mau mengisi nilai harus lewat metode. Memanggil nilai pun harus dibuatkan metodenya. Jadi
Seperti itu konsep PBO di Java. Nah, sekarang kalau seperti itu, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan membuat metode untuk memanggil nilai golongan yang sudah kita inputkan tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan metode yang mengembalikan nilai. Saya gunakan string, kemudian nama metodenya saya kasih nama get golongan misalkan seperti ini, yang isinya adalah mengembalikan apapun nilai yang sudah diset ke variabel golongan. Seperti itu. Dengan prinsip yang sama, saya juga akan membuat sebuah metode yang akan mengambil nilai jam lembur. Oke, jadi kalau golongan tadi tipe datanya string, kalau jam lembur tipe datanya integer, maka saya bikin metode diawali dengan kata kunci tipe data integer sesuai dengan variabel yang sudah kita buat tadi. Saya akan mengambil nilai jam lemburnya sekarang. Isinya hanya mengembalikan apapun nilai yang sudah kita set ke jam lembur. Jadi saya mengembalikan return tadi ini ya, variabelnya namanya jam lembur. Jadi yang saya return adalah jam lemburnya. Oke, apakah sudah cukup? Setelah ini masih belum, kita akan membuat metode lagi, dua metode lagi, yaitu metode untuk menghitung gaji pokok serta menghitung uang lembur. Kemudian ada juga metode untuk menghitung total gaji. Jadi ada 3 metode lagi yang akan kita buat. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sekarang kita akan membuat metode untuk menghitung gaji pokok ya. Jadi saya akan bikin metode untuk menghitung gaji pokok. Metode ini gaji pokok itu akan mengembalikan nilai berupa integer ya, gaji pokok. Gaji pokok ini integer, maka saya akan membuat sebuah metode yang mengembalikan nilai hitung gaji pokok seperti ini. Kemudian gaji pokok ini itu ditentukan berdasarkan golongannya. Maka saya bisa menggunakan string G misalkan, menerima parameter berupa string. Oke, kemudian di dalam sini, di dalam metode hitung gaji pokok, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan kondisi, menggunakan kondisi percabangan, bisa pakai if, atau untuk kasus ini, kita bisa juga pakai switch case. Jadi saya pakai switch case ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi seperti ini, switch, apa yang mau di switch, ini string G-nya akan saya switch, atau kita pakai if saja. Switch ini nanti kalau untuk yang integer. Jadi saya pakai if saja. Jadi jika string, jadi string ini sebenarnya juga merupakan kelas ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tipe data string itu sebenarnya ada kelasnya sendiri, kelas string. Nah, karena kelas string, G ini sebenarnya juga merupakan objek dari kelas string. Jadi ada di dalam kelas string ada metode namanya equals. Ini metode untuk menentukan apakah suatu string itu sama. Kita bandingkan dua buah string. Jadi saya bandingkan kalau ternyata nilainya sama dengan A.
Maksudnya seperti itu. G dot equals A. Maka apa yang saya lakukan? Saya mau set sekarang gaji pokok. Nih ya, sekarang gaji pokoknya mau saya set. Gaji pokok akan saya set. Ini saya bikin simple saja. Gaji pokok itu saya set nilainya 3.000 misalkan. Kalau tidak, menggunakan metode equals, kita cek apakah sama dengan B. Kalau sama dengan B, gaji pokoknya saya kasih 2.000 misalkan. Kalau di luar A, di luar B, maka boleh C, boleh D, diisi yang lain pun gaji pokoknya kita set nilainya 1.000 misalkan. Oke, jadi ini kita mengeset nilai untuk menghitung gaji pokok. Nah, setelah sudah di set nilai berdasarkan golongan yang nanti kita inputkan. Kalau golongannya A, gaji pokoknya sekian, B sekian, dan seterusnya. Jangan lupa ini adalah metode yang mengembalikan nilai, ditandai oleh tipe data di depan nama metodenya. Kalau metode yang mengembalikan nilai harus ada kata kunci return. Jadi saya return yang saya kembalikan adalah gaji pokok, ya seperti itu. Oke, jadi kita sudah bikin ada berapa metode? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 metode. Masih kurang 2 metode lagi. Jadi sekarang saya mau bikin metode untuk menghitung uang lembur ya. Tadi gaji pokok sudah, kita akan menghitung uang lembur. Jadi uang lembur itu tipe datanya double. Ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Uang lembur tipe datanya double, maka saya akan membuat metode yang mengembalikan nilai double. Hitung uang lembur seperti ini. Nah, kita menghitung uang lembur itu berdasarkan apa? Berdasarkan ada parameter tertentu, berdasarkan jam lemburnya. Jam lembur itu tipe datanya integer. Makanya saya butuh sebuah parameter yang tipe datanya integer juga. Misalkan saya beri nama integer X. Oke, kemudian kalau sudah di sini kita bisa tadi menggunakan switch. Saya akan switch X-nya itu, nilai X akan saya tukar. Kalau kasusnya nilainya 1, maka saya akan tentukan uang lemburnya sebesar misalkan 30%, 0,3 dikali gaji pokok. Kemudian setiap case itu ada breaknya. Kemudian kalau case kasusnya nilai yang diinputkan itu 2, maka uang lemburnya misalkan saya beri 0,2 dikali gaji pokok. Kalau bukan 2, bukan 3, saya kasih nilai default. Jadi selain 2, selain 1, selain 2, maka jangan lupa setiap case itu ditutup oleh break. Oke, kemudian ini di luar 1 ataupun 2, nilainya adalah sebesar 10% dikali gaji pokok. Kemudian break. Oke, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini adalah metode yang mengembalikan nilai. Nilai apa yang dikembalikan? Nilai berupa double. Karena itu di sini saya harus menggunakan kata kunci return, return uang lembur. Ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, kalau sudah, nah sekarang yang terakhir, saya bikin lagi sebuah metode untuk menghitung total gaji. Total gaji itu
tipe datanya adalah double. Saya tidak ingin mengembalikan nilai, saya akan membuat metode yang tidak mengembalikan nilai untuk menghitung total gaji secara keseluruhan. Isinya apa? Isinya ini ya, kita pertama menghitung total gaji, akan kita isi nilainya. Jadi total gaji itu sama dengan uh, uang gaji pokok ditambah uang lembur ya. Oke, kemudian setelah itu kita bisa langsung uh, print. Untuk print di Java kita pakai system.out.println, print line, print sekalian dikasih baris baru. Kemudian isinya misalkan langsung output nilai total gajinya. Total gaji seperti ini. Oke, jadi ini metode yang sudah kita buat. Jadi ada metode untuk mengeset nilai dari golongan, kemudian metode untuk mengeset nilai jam lembur, kemudian metode untuk mengambil nilai golongan, metode untuk mengambil nilai jam lembur, kemudian metode untuk menghitung gaji pokok, nilai gaji pokoknya dikembalikan, kemudian metode untuk menghitung uang lembur, nilai uang lemburnya dikembalikan, kemudian yang terakhir adalah metode untuk menghitung total gaji. Isinya apa? Isinya penjumlahan gaji pokok dan uang lembur disimpan ke variabel total gaji. Jadi variabel total gaji sekarang sudah ada isinya. Isinya apa? Isinya berupa berapapun nilai dari gaji pokok ditambah berapapun nilai dari uang lembur. Kemudian kita print, kita tampilkan hasilnya menggunakan system.out.println. Nah, ini adalah metode yang kita buat. Kemudian yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu teman-teman semuanya di Java ada metode utama yang wajib kita buat. Kalau tidak, program kita tidak akan jalan. Nama metodenya adalah ini, public static void main ring args seperti ini. Nah, di dalam main method ini isinya apa? Kalau kita sudah bikin atribut, kemudian kita sudah bikin metode yang sesuai, metode yang diperlukan untuk menangani atribut tadi, maka di dalam metode main kita hanya perlu membuat objek. Kemudian objek-objek yang sudah kita buat itu yang akan memanggil metode yang sudah kita definisikan tadi. Jadi langsung saja saya buatkan contohnya seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman. Saya akan membuat objek baru dari kelas hitung gaji yang sudah kita buat sama-sama. Perhatikan cara buatnya seperti ini. Dituliskan dulu nama kelasnya hitung gaji. Kemudian misalkan saya mau bikin objek namanya K1, karyawan 1. Saya akan menghitung gaji karyawan yang pertama. New, nama kelasnya hitung gaji, buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Jadi saya sudah membuat objek namanya K1 dari kelas hitung gaji. Kemudian setelah itu, apa yang dilakukan? Kita bisa menggunakan objek tadi, objek dari kelas hitung gaji, sekarang bisa kita pakai, kita bisa set dulu. Kita mau set golongan. Kemudian kita panggil metode untuk set jam lembur. Kalau sudah, kita bisa K1 kita bisa panggil metode untuk
menghitung ini ya, menghitung gaji pokok. Menghitung gaji pokok ini menerima parameter berupa tadi ya, Bapak Ibu teman-teman, hitung gaji pokok menerima parameter berupa string. String dari mana? String golongan yang sudah kita set. Di sini kita sudah set golongannya, kemudian kalau sudah di set, kita bisa ambil golongannya menggunakan metode tadi, get golongan. Ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oh sorry, set golongan ini tadi butuh parameter ya. Parameter, oh tidak, karena nanti akan terima input dari keyboard. Ya, jadi kita hitung gaji pokoknya, kemudian kita hitung uang lemburnya menerima parameter berupa jam lembur. Jam lembur sudah kita set menggunakan metode set jam lembur. Maka selanjutnya kita tinggal ambil yang sudah di set tadi menggunakan get jam lembur. Seperti ini. Kemudian kalau sudah terakhir kita tinggal memanggil metode untuk hitung total gaji. Seperti ini. Jadi kodenya itu bersih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi di dalam main method isinya hanya kita bikin objek, kemudian panggil metode-metode yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi konsep PBO itu seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah di save, saya coba jalankan. Ini ya, saya menggunakan command prompt biar lebih ringan. Saya akan compile dulu, hitung gaji .java, cara compilenya seperti ini, java sih, nama filenya .java, kalau tidak ada masalah, tidak ada error yang ditampilkan, berarti tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya bisa saya jalankan, hitung gaji seperti ini, java, spasi, nama filenya, hitung gaji. Kalau berhasil, tidak ada masalah, mudah-mudahan, karena tadi di compile tidak ada masalah. Harusnya kita akan melihat kalau tidak lama. Oh sorry, sorry ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita tidak memberikan informasi tadi. Jadi kita edit dulu kodenya karena kita tidak menampilkan informasi tadi apa yang mau kita lakukan. Ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Makanya tidak ada yang tampil. Sudah jadi sebenarnya, cuman kita kurang memberikan informasi. Di sini ya, saat set golongan, harusnya kita memberikan ini ya, sistem out.print agar ada informasi yang terlihat. Yang pertama, masukkan golongan. Ini ya, Ibu teman-teman semuanya, A atau B atau C. Seperti ini. Bedanya apa? Di sini saya gunakan system.out.print tanpa ln. Kalau print tanpa ln tidak ada baris baru setelah teksnya muncul. Kalau pakai ln berarti ada print kemudian dikasih new line baris baru. Bedanya itu system.out.print dan system.out.println. Oke, untuk set golongan seperti itu kita kasih keterangan biar tidak kosong layarnya. Kemudian yang ini juga sama, kita kasih keterangan system.out.print masukkan nilai ke jam lembur.
Ini ya Bapak Ibu, kita kurangnya cuma di situ. Jadi saya ulang lagi, saya tutup dulu, kemudian saya compile lagi Java C hitung gaji.java. Kalau tidak ada masalah, tidak ada error, oke, berhasil. Kemudian yang berikutnya Java hitung gaji. Ya, seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi misalkan saya masukkan B, kemudian masukkan jam lemburnya 2, total gajinya langsung dihitung. Saya bisa masukkan yang lain. A, kemudian jam lembur 1, hasilnya seperti itu. Total gajinya ditampilkan. Oke, jadi itu cara kita menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek di dalam kita coding pakai Java. Jadi konsep PBO itu seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Objek itu lahir dari kelas. Jadi ketika kita membuat kode Java, kita wajib bikin kelas terlebih dahulu. Kemudian di dalam kelas ada atribut serta metode. Kita set, kita buat atributnya apa saja, kemudian kita buat metode-metode apa saja yang diperlukan untuk menangani atribut tadi. Kemudian kalau sudah di dalam main metodenya kita tinggal bikin objek. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Uh, Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi kalau seperti ini kita bikinnya, itu akan memudahkan bagi kita. Jadi kalau seandainya ada lebih dari satu karyawan yang mau kita hitung gajinya, ya kita tidak perlu bikin banyak variabel lagi. Variabelnya tetap sama, jumlahnya cuma 5. Kemudian metodenya juga sudah kita tetapkan tadi. Kemudian selanjutnya kita tinggal bikin objek. Jadi misalkan ada karyawan 2 nih, saya bikin lagi objek dari kelas yang sama, K2 sama dengan new hitung gaji. Kemudian langkahnya sama, K2 kita set golongannya, K2 kita set jam lemburnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin uh, kode program ini untuk menghitung gaji dari lebih dari satu karyawan tanpa kita menambahkan variabel. Variabelnya tetap sama, yang berubah itu hanya objeknya saja. Jadi prinsipnya seperti itu. Kelas itu template, objek itu hasil cetakan dari template. Jadi kalau dianalogikan, misalkan kita punya sebuah cetakan kue. Cetakan kue berbentuk bintang, satu cetakan kue berbentuk bintang bisa menghasilkan banyak kue berbentuk bintang. Konsepnya seperti itu, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Itu yang saya maksudkan ketika saya menyampaikan bahwa masih butuh pemahaman terkait konsep PBO. Kalau saya komentari di tugasnya seperti itu, maksudnya seperti ini. Jadi coding dengan Java itu harusnya prinsipnya seperti itu. Atribut, metode, di dalam main method kita bikin objek. Objek isinya apa? Isinya hanya memanggil metode yang sudah kita buat tadi. Jadi kodenya lebih jelas ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tidak semuanya kita gabungkan di dalam main method. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Kalau tidak ada yang bertanya, maka web 3 ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu menambah
wawasan Bapak Ibu teman-teman semuanya ketika nanti ke depan coding dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ataupun bahasa pemrograman lain yang memerlukan konsep pemrograman berorientasi objek. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya mohon izin untuk menyalakan kameranya agar bisa saya screenshot. Ya, eh, saya mulai ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Satu, sebentar, saya stop share dulu. Ya, oke, saya mohon izin ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya atas waktunya mengikuti web ini. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa lulus mata kuliah ini dengan nilai yang baik. Oke, terima kasih. Saya sudahi sampai di sini. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu nanti kalau ada kesempatan di mata kuliah yang berbeda. Selamat. Ya, nanti saya share ya. Mohon maaf, nanti saya banyak eh, sibukan belakangan ini. Nanti saya share link YouTube-nya untuk eh, record web 3 dan web 2 sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin untuk mematikan Zoom-nya.